من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tentunya tidak ada perkara yang penting dan pokok kita memaknai pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kita menyambut panggilan suci yang berkumandang sejak pertama bulan Zulhijjah, kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sempurna di dalam zatnya, Allah sempurna di dalam sifatnya, dan Allah sempurna dalam setiap ketetapan takdir dan syariatnya. Siapapun yang dia bersandar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengecewakan dia pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya sebab air mata yang jatuh dan penyesalan yang kita miliki ketika kita banyak menggantungkan harapan kepada makhluk dan meninggalkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah menjadikan senantiasa kita bersyukur atas semua kenikmatan yang kita dapatkan, bukan karena hebatnya kita dalam iman dan bukan pula karena kekuatan kita dalam takwa. Kepadanya kita bersyukur karena sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya siapapun di antara kita, kaya ataupun miskin, guru ataupun bukan guru, petani atau bukan, pedagang ataupun bukan pedagang, ustadz ataupun bukan ustadz, kalau kita tidak bahagia pada hidupnya, maka pasti akar permasalahannya kurangnya kita bersyukur kepada Allah atas segala ketetapan takdir dan syariat yang diberikan pada kehidupan ini. Salawat serta salam mari kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia junjungan bagi hamba yang beriman, manusia surga yang dihidupkan oleh Allah selama 63 tahun. Dihidupkannya Rasulullah bersama dengan kita selaku manusia dan selaku nabi dan rasul. Bukan hanya kisah yang kita sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita menjelang tidurnya, tetapi sesungguhnya keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman kita kepada Allah sempurna dengan kita beriman kepadanya. Hakikat cinta kepada Nabi bukan hanya fasih dalam bersalawat kepadanya,
Tetapi hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hutang kita kepada Nabi lebih besar ketimbang hutang kita kepada ibu dan bapak. Kita hutang sama ibu kita atas air susu yang ia berikan kepada kita dan darah nifas yang ia lihat dan dapatkan ketika mengeluarkan kita dari rahim. Hutang kita kepada bapak atas keringat yang ia berikan kepada kita berupa sandang dan papan. Tapi hutang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diselamatkan kita dari pinggir neraka kepada surga seluas langit dan bumi. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa menselaraskan kehidupan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang tak bisa kita pungkiri saat ini adalah nikmat umur panjang, kesehatan dan kesempatan yang senantiasa mengiringi kehidupan ini. Hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita, hati serta pikiran kita untuk menuju lapangan tempat ibadah untuk berhari raya. Dari jarak rumah yang dekat maupun yang jauh, setiap insan terpanggil dengan hati pasrah menuju tempat ini. Maka bergembiralah wahai kita sekalian, karena tempat ini kita mendapatkan kebaikan dan pahala yang berlimpah. Sehingga hari ini kita bisa merasakan nikmatnya berhari raya Idul Adha 1446 Hijriah bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, ayah, ibu, kakak dan adik, semuanya bergembira. Nikmat ini harus kita iringi juga dengan menguatkan takwa kita kepada Ilahi Rabbi dan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha merupakan hari raya yang sering kita laksanakan. Setiap tahun kita sering melaksanakan ibadah ini. Hari raya umat Islam ini selalu diwarnai dengan kemeriahan, kesenangan, serta kebersamaan. Dari hal ini muncullah cinta dan kebahagiaan. Semua ini bisa kita rasakan dalam rangkaian ibadah, seperti melantunkan kalimat takbir, tasbih, tahmid bersama, salat Id berjamaah, ibadah haji dan juga kurban. Kita berkumpul bersama di tanah lapang yang penuh keberkahan ini untuk bersama melaksanakan salat Id sebagai wujud penghambaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita berkumpul di tempat ini tanpa memandang status, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita adalah ketakwaan. Para jamaah haji di tanah suci pun demikian. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Mereka berasal dari berbagai bangsa juga bahasa. Iman dan ketakwaan menyatukan mereka. Mereka menghamba kepada Allah yang sama, Tuhan alam semesta, sekaligus menebar kasih dan sayang kepada sesama sebagai wujud ibadah sosial dan kebersamaan penuh cinta. Kebersamaan dalam haji dan sholat Idul Adha
tentu akan memperkuat ikatan persaudaraan kita. Dari sinilah akan tumbuh rasa cinta untuk senantiasa menghormati sesama. Kita memang diciptakan ke dalam suku, bahasa, warna kulit, dan budaya yang berbeda-beda. Dimbai, begitu banyak orang-orang luar yang datang ke kota ini, dari Makassar, Jawa, Bima, Padang, dan yang lainnya. Semua yang datang tentu dengan berbagai macam perbedaan. Namun perbedaan itu bukan untuk dibanding-bandingkan dan merasa unggul satu dengan yang lainnya. Kita berada di atas tanah yang sama, dan kemudian pada akhirnya kita kembali pada tanah yang sama. Tujuan diciptakannya kita berbeda-beda oleh Allah adalah untuk saling kenal dengan sesama, sehingga muncul harmoni yang menambah keindahan dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mari tinggalkan sifat dan sikap merasa unggul dalam materi dan kekayaan. Jauhi sikap merasa lebih mulia karena nasab dan keturunan. Hindari merasa lebih menarik dalam tampilan fisik dan pakaian. Jangan memandang rendah orang lain dan merasa tinggi karena status dan jabatan. Ciptakan kehidupan yang saling menghormati dalam perbedaan. Wujudkan kerukunan dan tumbuhkan cinta pada perdamaian. Karena sekali lagi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan, hanyalah ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selain salat Idul Adha dan berhaji di tanah suci, rasa cinta juga bisa kita tumbuhkan dari ibadah kurban yang kita jalani. Kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan ini adalah simbol kita menyembelih dan membuang sifat kebinatangan yang bersemayam dalam diri kita. Sifat sombong, rakus, egois, serakah, dan mau menang sendiri menjadi sifat yang harus kita hindari untuk kita tinggalkan. Dan seharusnya sifat yang ada dalam diri kita adalah sifat cinta, saling mengasihi, menghargai, menghormati, harus kita pupuk dalam hati dan diri pribadi kita. Tatkala kita mengakui diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya kita harus berusaha mencari ridhonya. Wahai para bapak, wahai para ibu, Allah tidak meminta anak kita untuk dijadikan kurban, karena Allah tahu batas kemampuan kita. Allah tahu bahwa kita tidak mampu melakukannya. Wahai jamaah sekalian,
Yang Allah minta adalah seekor sapi, itu pun patungan. Kalaupun kita tidak mampu, maka ada seekor kambing karena harganya lebih murah. Maka ketika kita melakukannya, kita telah membuktikan cinta kepadanya dengan niat dan ikhlas untuk mencari ridhonya. Karena sesungguhnya cinta butuh pembuktian. Cinta adalah bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Perlu kita sadari bahwa kurban adalah ibadah berdimensi horizontal untuk mengasah kepedulian sosial kita. Kurban bukan hanya ibadah kepada Allah yang memiliki dimensi vertikal, namun kurban kita berbagi kebahagiaan, saling berbagi sedekah, serta amal. Kita harus berupaya menghilangkan sekat yang membatasi secara maksimal, sehingga kehidupan ini bersama untuk berjalan baik serta normal. Mari sisihkan harta yang kita miliki dengan berbagi. Janganlah kita khawatir harta kita akan berkurang karena banyaknya kita memberi. Allah lah sang pemberi rizki yang akan melipat gandakan sedekah yang kita kerjakan. Ketahuilah jamaah, masih ada waktu dan belum terlambat untuk kita berkurban. Mulai hari ini tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menebur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahsana abdu sadaqah illa ahsanallahu azza wa jal khilafata ala tirkatih." Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pengganti atas harta tinggalannya. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di penghujung khutbah Idul Adha ini, mari kita resapi ayat Al-Quran tentang kepastian diterimanya kurban dan pahalanya. Bukan karena besar hewan kurban dan juga daging yang menunjukkan kualitas kurban kita, namun keikhlasan dalam beribadah untuk mencapai derajat takwa yang sampai kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu lahu muhawala dima walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menumbuhkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Semoga hari raya Idul Adha kita benar-benar mampu menumbuhkan cinta dan kepedulian pada sesama. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
جعلنا الله وإياكم من الآئدين والفاعزين والمقبولين كل آمين وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.